Xiao Xiao masuk akal, pembalasan Xiao Xiao hanyalah sarana, dan kita mungkin juga mencoba dengan berbagai cara. Setiap orang telah mendapatkan kembali kepercayaan diri, dan semua melenturkan otot mereka. Kamu tidak bisa melakukannya dengan dendam, lalu, kata Xiao Yan, melirik bola dengan erangan kecil, dan bola bergumam dengan mulut kecil. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan sedang berpikir tentang metode retak, dan tidak berpikir secara mendalam. Rusak oleh kekuatan es dingin? Rusak dengan kekuatan Sky Fire saya? Rusak dengan kekuatan buntur dan kilat? Rusak oleh kekuatan angin badai, istirahat racun Enan Ermin? Rusak oleh kekuatan jiwa? Atau apakah itu hancur dengan kekuatan murni? Ada banyak cara, mana yang harus kita coba dulu? Xiao Yan berkata ketika dia menyapu kerumunan dengan mata bertanya. Jelas bahwa semua orang bingung. Xiao Yan tahu pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sia-sia. Namun, jika Anda memikirkannya, jika Anda tahu metode mana yang akan berhasil, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti ini? Sepertinya saya harus mencoba satu persatu. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, melirik bola tanpa disengaja, dan melihat bahwa bola itu menunjukkan tatapan menghina. Tiba-tiba aku teringat akan penyesalan dari bola tadi. Sepertinya kita harus memberi anak itu satu set. Main pikiranku sudah siap. Xiao Yan tiba-tiba menyarankan dengan keras. Mungkin tidak berhasil dengan pembenaran, tetapi mungkin tidak berhasil. Mungkin kita telah mengabaikan beberapa poin penting. Saya pikir kita sebaiknya mencoba lagi. Coba lagi? Tidakkah Xiao Han membuktikan bahwa berkelahi dengan kekuatan tidak berhasil? Semua orang tidak mengerti bagaimana nada Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih keras. Mereka juga tidak mengerti mengapa Xiao Yan berpikir lama dan kemudian kembali ke asal. Xiao Shan memandang Xiao Yan dengan gemetar. Mencoba satu persatu itu menyita waktu dan tenaga. Mengapa kita tidak mengunci arah yang paling mungkin? Saya menduga bahwa metode sebelumnya untuk memecahkan dendam itu benar. Kerumunan itu bahkan lebih bingung, kan? Ya, perang melolong bisa sangat memalukan. Ya, mengapa batu kristal itu tidak bisa pecah? Namun, Xiao Yan menggunakan cahaya di sudut matanya untuk melihat apa yang ingin dia lihat dari bola. Ketika bola mendengar Xiao Yan berkata, tidak salah untuk putus dengan pembenaran, dia berkibar di matanya. Setelah sedikit terkejut, dia secara alami memberinya jempol. Xiao Yan bertepuk tangan dan tertawa, dengan senang hati melemparkan bola sebotol obat sipin, dan berkata dengan penuh semangat di mata orang-orang yang bingung dan bingung, terima kasih banyak untuk bolanya. Aku hanya mengusulkannya keras-keras. Perhatikan ekspresinya. Ekspresinya memberitahu saya jawabannya, yaitu untuk menghancurkan dengan semangat. Untungnya, kita mungkin tidak menemukan metode yang tepat sama sekali. Mata Qiu telah melebar dan terbuka lebih lebar. Lalu aku ingat bahwa Xiao Yan mengangguk secara alami ketika nada-nadanya tiba-tiba terangkat. Tetapi aku tidak berharap bahwa ini adalah satu set yang telah ditetapkan Xiao Yan untuk dirinya sendiri. Itu melihat botol giok dengan si pindanya di tangannya, dan itu sangat tidak menyenangkan. Itu benar-benar ingin membuang botol batu giok untuk menunjukkan kemarahannya karena ditipu. Tetapi dia hanya memegang botol batu giok di tangannya dan ragu-ragu dengan sangat enggan. Akhirnya marah dan memelototi Xiao Yan, berbalik dan menyelinap botol giok ke lengannya. Tindakan bola membuat semua orang tertawa dan membungkuk ke depan dan ke belakang. Setelah tertawa, semua orang memandang Xiao Xiao dan memandang Xiao Yan. Mereka masih sangat skeptis. Apakah benar-benar mungkin untuk mematahkan semangat? Xiao Yan berkata, selama arahnya benar, sisanya adalah metode tertentu. Dan metode spesifik, kami coba beberapa kali lagi, kami akan selalu menemukan. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata itu masuk akal. Tetapi apakah ada cara lain untuk menyerang dengan kuat? Apakah tidak demikian halnya ketika berperang melawan roh dan melakukan keterampilan bertarung? Kerumunan tidak menemukan sesuatu yang salah dengan serangan Xiao Han sebelumnya, dan tidak tahu apa masalahnya. Nan Erming mengangkat alis, dan kemudian sedikit mengerang, berkata, melalui tembakan Xiao Xiao sebelumnya,
kita dapat secara kasar menyimpulkan beberapa detail. Pertama-tama, ancaman terbesar Crystal Stone adalah melahap semangat juang untuk melakukan serangan balik, jadi pastilah seseorang dengan pertahanan yang cukup untuk menanggungnya. Tidak ada keraguan tentang itu, semua orang mengangguk. Nan Erming melanjutkan, sementara itu, kekuatan serangan orang ini harus cukup kuat, kalau tidak cukup untuk menghancurkan batu kristal. Ya. Badai itu mengambil kata-kata Nan Erming, dan memandang Xiao Shan, Long Chen dan Xiao Yan. Di pertahanan, di antara kita adalah Xiao Shan, Long Chen dan Xiao Xiao. Long Chen yang terkuat, Xiao Zhan yang kedua, Xiao Xiao sedikit lebih lemah dari Xiao Shan. Tetapi Xiao Shan sebelumnya terluka karena dia tidak mengambil tindakan pencegahan. Dengan tindakan pencegahan, Xiao Xiao seharusnya tidak memiliki masalah besar. Lihat Xiao Yan mengangguk, dan badai berlanjut. Adapun kekuatan serangan, kita semua telah melihat sebelumnya bahwa kekuatan serangan Xiao Xiao masih belum cukup. Tampaknya hanya Long Mao dan Xiao Xiao yang telah menembak. Long Yu berdiri dan berkata, aku akan pergi dulu. Jika ini yang terbaik, bukan yang terbaik, itu akan memberikan beberapa pengalaman untuk ayah. Xiao Yan mengangguk, well, hati-hati. Satu langkah ke depan Long Yong, di mana telapak kakinya jatuh. Aliran udara yang sombong berhamburan dan beriak. Segera setelah berbalik dengan tangan kanannya, pistol kilat berdengung di bawah infus rasa dendam. Saat tombak berdengung semakin lama, Long Yu akhirnya menembak, dan pistol kilat menembus seperti kilat. Bang! Gelombang kuning pucat di permukaan batu kristal bahkan tidak beriak, dan pecah di bawah tembakan naga yang perkasa, mengubahnya menjadi titik-titik cahaya dan memercik di sekitarnya. Dampaknya gemetar batu kristal besar. Seperti dalam serangan terakhir dari pertempuran Xiao Xiao sebelumnya, batu kristal langsung menyinari lampu kuning, langsung menelan semangat juang naga, terserap ke dalam aliran udara kuning muda di intinya, menstabilkan tremor, dan mengondensasikan pegangan dan naga di dalamnya. Petir-petir itu persis sama dengan tombak panjang, mendesing dan menikam Long Yu. Berbeda dengan pertempuran tertegun sebelumnya, Long Yu telah disiapkan untuk ini, jadi dia tidak terluka. Tapi dia tanpa ampun mengambil beberapa langkah mundur. Aku bahkan tidak bisa memecahkannya dengan pukulan penuh. Mata masih menatap batu kristal besar tanpa luka. Long Yu tidak mau menerima kenyataan ini, secara paksa menekan darah di tubuhnya, dan ingin mengambil suntikan lagi. Mari kita coba. Xiao Yan melangkah maju dan menekankan tangannya ke bahu Long Mao. Seranganmu tidak sekuat milikku. Yah, hati-hati, ayah. Long Yu mundur ke samping. Xiao Yan melambaikan penguasa, dan bayangan penguasa 888 menggulung energi besar antara langit dan bumi, menyatu menjadi penguasa yang cerah dan memotongnya ke depan. Boom! Gelombang kuning muda baru saja naik dari permukaan batu kristal, dan terpesona oleh serangan Xiao Yan yang luar biasa. Kekuatan tempur Xiao Yan yang perkasa dan agresif bergegas pergi dan menghancurkan aliran udara di sekitarnya. Namun, meskipun batu kristal besar itu bergetar menjadi hantu di bawah serangan kuat Xiao Yan, tidak ada jejak retak, dan dengan cepat stabil setelah menelan semangat juang Xiao Yan, sambil meringkas pegangan ungu merah. Penguasa berat ilusi dipotong ke arah Xiao Yan dengan tren yang mengerikan. Xiao Yan, yang telah dipersiapkan, buru-buru melemparkan api langit dan penguasa kuno ke arah penguasa berat ilusif yang telah terpecah. Ketika dua pegangan dengan penguasa yang sama akan segera menyerang, penguasa berubah, dan penguasa menjadi gelombang penguasa yang berat, membiarkan ilusi terbelah. Penguasa berat agak terlambat, lalu tulang dan sayap mendapatkan kembali bentuk tubuh mereka dan mundur, dan kemudian membuat kesalahan, menghindari serangan penguasa berat yang tidak nyata. Boom! Penguasa hayalan yang berat membelah genangan air besar di danau di kejauhan. Ombaknya membubung tinggi, dan tirai air naik di danau. Itu seperti tsunami. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang sangat jelek. Bahkan serangan terkuat Xiao Yan tidak bisa bekerja. Pertahanan batu kristal ini terlalu kuat, apa yang harus dilakukan? Xiao Yan juga bingung, dan dia bergumam dengan bingung.
Saya tidak pernah berpikir bahwa pukulan terkuat saya tidak akan menyakitinya. Bukankah kita benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkannya? Tidak seharusnya. Jika perlu jauh melampaui kekuatan kita untuk menghancurkannya, bola tidak perlu membiarkan kita membuang energi. Tapi di mana tepatnya masalahnya? Mendengarkan gumaman Xiao Yan, mata King Muer diam-diam menjadi cerah, mengatakan, batu kristal akan menyerap dan mengubah semangat bertarung kita melawannya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menstabilkan diri dan melawan kekuatan kita, itu harus dikonsumsi. Akankah kita memiliki kesempatan pada saat itu? Ya? Cobalah. Pistol-pistol dragon menyerang batu kristal. Dalam suara keras, Crystal Stone menyerang balik capung seperti sebelumnya. Tapi kali ini, mendengarkan angin yang lewat di telinganya, tombak long yang menusuk lagi di tangan, dan suara berderak, pop, retakan muncul di batu kristal besar. Meskipun retakan itu kecil, semua orang melihat harapan untuk menghancurkan batu kristal, dan wajah semua orang menunjukkan senyum yang menyenangkan. Jika, seperti kata King Muer, saat ketika batu kristal menyerap energi penyerang untuk menstabilkan dirinya sendiri dan diubah menjadi kekuatan serangan untuk melawan penyerang, itu ketika pertahanannya adalah yang paling lemah. Haha, akhirnya menemukan trik untuk melanggarnya. Long Yu dan aku bergantian mengambil tembakan, dan aku harus bisa menghancurkannya. Xiao Yan tertawa, tetapi mendapati bahwa Qiu Qi menggelengkan bibirnya dengan ketidaksetujuan. Kalian tidak percaya padaku? Berbicara, dia ingin melambaikan tangannya, tetapi matanya tertuju pada saat itu, dan celah kecil pada batu kristal itu hilang. Hanya dalam waktu singkat ini, sembuh seperti sebelumnya. Ekspresi gembira dari kerumunan tenggelam sekaligus. Mengernyit sedikit, Xiao Yan menoleh untuk melihat bola dengan bangga, lalu matanya terbuka dan dia tertawa. Tidak, hanya saja kekuatan serangan kita tidak cukup untuk sesaat, ini sangat sulit bagi kita. Kita ada keterampilan bertarung tim. Setelah melihat penampilan semua orang, saya khawatir. Dan saya tahu bahwa semua orang khawatir bahwa serangan itu akan jauh lebih kuat setelah menggunakan keterampilan bertarung tim. Tetapi serangan balik kristal akan jauh lebih kuat. Apakah penyerang dapat menahannya? Xiao Yan tersenyum sedikit dan percaya diri. Katakan, yakinlah, serangan pertama hanya menggunakan kekuatan periode pertengahan hingga akhir dari ke-6 bintang untuk membiarkan batu kristal menyerap gas pendendam dan mengubahnya menjadi kekuatan serangan, sehingga pertahanannya melemah pada saat itu, dan serangan baliknya pada waktu itu aku akan memiliki kekuatan tahap awal dari 7 bintang dapat dengan mudah dibawa ke bawah. Saya akan segera mengeluarkan pukulan penuh dari tahap awal dari 7 bintang. Apakah mungkin untuk membuat retakannya lebih besar? Diulang seperti ini, tanpa memberikan waktu untuk menyembuhkan retakan? Saya tidak percaya itu tidak bisa dihancurkan. Kata-kata Xiao Yan membuat semua orang melihat harapan untuk menghancurkan batu kristal lagi, dan dengan cepat membentuk formasi untuk menanamkan Xiao Yan dengan semua kekuatan mereka. Dengan masuknya roh pejuang yang terus-menerus, kekuatan Xiao Yan meningkat dengan cepat, dan api yang membakar penguasa langit kuno menjadi lebih terang dan lebih panas. Xiao Yan mengepalkan penguasa berat di tangan kanannya, dan tangan kiri meledak. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini di hari-hari awal Qixing, pukulan acak ini telah melampaui pukulan penuh Long Yan. Setelah batu kristal bergetar, ia melahap dan menyerap Qi yang bertarung dengan cepat dan tegas, dan kemudian mengirimkan pukulan tinju ke Xiao Yan. Tapi ini paling banyak merupakan serangan balik dari kekuatan bintang 6 untuk Xiao Yan, yang sekarang memiliki kekuatan bintang 7, tidak ada lagi ancaman. Dikatakan berkali-kali kemudian, api langit menghancurkan penguasa kuno untuk membaginya dengan semua kekuatannya. Dan bayangan penguasa 888 dengan cepat digabungkan menjadi penguasa, yang terpecah pada batu kristal besar di saat yang singkat. Kekuatan-kekuatan awal dari 7 bintang jauh dari sebanding dengan 6 bintang awal. Batu kristal kosong robek oleh angin penguasa yang kuat di sekitar siklon seperti kucing. Setelah suara keras, batu kristal itu retakan yang sangat jelas terpecah, dan itu bergetar. Datang lagi! Hands tangan tanpa henti, pukulan berat lain dari kekuatan biasa meledak, Xiao Yan dengan kuat memegang serangan balik batu kristal,
dan mencoba yang terbaik untuk memotongnya lagi. 1000 kaki tanpa bayangan terbelah di celah. Tanpa jeda, Xiao Yan, dengan dukungan keagungan dan kemarahan rakyat, memecahkan batu kristal hampir 100 kaki dalam satu tarikan napas. Retakan pada batu kristal menjadi lebih besar dan lebih besar, dan potongan-potongan batu di permukaan mulai mengelupas lapis demi lapis. Kekuatan besar yang diserang oleh Xiao Yan bergetar dan memercik, mengenai danau di sekitarnya seperti air mendidih. Melihat batu kristal besar itu akan hancur, tetap berada di kejauhan sambil menikmati obat yang diberikan Xiao Yan padanya. Sambil menonton bola batu Xiao Yan yang pecah tiba-tiba dengan cemas, gurgle-gurgle, menangis. "Berhati-hatilah!" King Muer buru-buru berteriak, tapi itu sedikit terlambat, dan energi mengerikan seperti badai meledak dari batu kristal yang pecah. Wajah Xiao Yan berubah drastis. Jika energi ini langsung menyapu orang-orang yang memberikan semangat juang mereka kepadanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia buru-buru meregangkan tulang dan siripnya, menghalangi dampak energi dengan sayapnya yang besar. Setelah berhenti ini, kekuatan energi sangat melemah, tetapi Xiao Yan juga terpesona 100 kaki jauhnya. "Pembohong! Xiao Xiao!" Tiba-tiba terkena dampak dari energi yang begitu besar. Sudut mulut Xiao Yan dipenuhi dengan noda darah, dan tubuhnya sepertinya memiliki pisau kecil yang tak terhitung sedang diaduk, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Tapi wajah Xiao Yan menunjukkan senyum meyakinkan, berdiri dan menjabat tangannya ke kerumunan yang bergegas, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dia sedikit terluka, batu kristal itu hancur, dan itu sangat berharga. Tapi saat berikutnya, mata Xiao Yan tiba-tiba mengangkat. Melihat batu kristal yang rusak, wajahnya berubah sangat. Dengan tatapan Xiao Yan, semua orang menyempitkan pupil mata mereka, dan melihat bahwa batu kristal besar telah runtuh. Tetapi aliran udara kuning muda di intinya tidak melayang, tetapi bergerak sangat ke sana. Bangun dan hembuskan nafas yang kuat. Dan danau di bawahnya tampaknya berada di bawah hisap yang kuat. Saluran kuning muda yang tak terhitung jumlahnya melilit sepotong batu yang bergegas keluar dari danau, meleleh ke dalam aliran udara kuning muda yang merayap, menyerap energi sinar cahaya kuning. Amplitudo peristaltik kelompok aliran udara kuning meningkat, dan peristaltik semakin cepat dan lebih cepat, dan cahaya terang yang dipancarkan hanya dapat membuat orang menatap kosong. Apakah ini? Semua orang menonton adegan ini dengan ngeri. Perlahan-lahan, aliran udara kuning muda mengembun menjadi bentuk manusia, dan mulai membeku. Tak lama, tubuh humanoid besar ditutupi dengan batu keras di seluruh langit. Sepasang mata emas membuka dan menutup. Hahaha. Humanoid besar itu memandang Xiao Yan dan tertawa liar. Orang tua sialan itu menghancurkan tubuh batuku dan menyegelnya di dasar danau, dan memenjarakan kecerdasan dan energiku dengan batu kristal. Memaksa saya untuk menjaga rumahnya di sini untuknya. Saya pikir saya tidak memiliki harapan kebebasan, tetapi saya tidak berharap bahwa kalian akan membiarkan saya keluar dari tahanan saya. Akhirnya saya bebas. Hahaha, tawa itu bergema di atas danau, dan mata semua orang dipenuhi dengan sukacita yang dalam. Soul Prince, aku bilang kenapa batu kristal itu sangat aneh, ada segel roh di dalamnya. Xiao Yan menggoda dan bertanya, "Jadi, kami adalah dermawan Anda. Jadi, bagaimana Anda berencana membayar kami?" Setelah Ling Yin mendengar kata-kata itu sejenak, alisnya melirik ke semua orang, dan matanya bersinar dengan arogan. "Kamu memecahkan batu kristal untuk membebaskanku lagi. Aku benar-benar harus berterima kasih. Tetapi kamu juga membiarkan aku menderita bukan cedera ringan. Biarkan aku yang agung disakiti, kau layak mati. Jadi, untuk kredit Anda, saya akan meninggalkan Anda seluruh tubuh." Persetan! Semua orang hampir gila, berpikir bahwa segel roh ini tidak akan disegel untuk waktu yang lama. Kan? Ada lelucon tentang tawa di mulut Xiao Yan, dan dia bertanya, "Menurut Anda, apakah Anda membunuh kami atau hadiah Anda kepada kami?" "Tentu saja. Dengan senang hati melihat saya yang hebat. Sangatlah membanggakan bahwa Anda dapat membuat semua mayat Anda luar biasa." Ling Yin menatap Xiao Yan dengan dingin, dan dia sudah tidak sabar dalam nada suaranya.
Tidak heran itu sama sekali tidak menempatkan Xiao Yan di mata sama sekali. Sekilas, yang terkuat di antara mereka adalah bintang tengah 6. Di mata kekuatan 7 bintang awal, hampir tidak berbeda dengan semut. Namun, bagaimanapun juga, Ling Yin hanyalah Ling Yin. Meskipun sudah memiliki kebijaksanaan, itu masih sangat rendah. Ia tidak memikirkannya. Bisakah orang-orang ini menghancurkan batu kristal yang menyegelnya? Xiao Yan tersenyum cerah, dan berkata, "Tahukah Anda, kami juga sangat gembira dengan Anda. Anda adalah meterai spiritual dari 3 keajaiban, dan tampaknya peringkatnya tidak rendah. Nah, peringkatnya harus sangat tinggi. Jika Anda terserap oleh burung layang-layang, efeknya pasti sangat bagus." Kata-kata Xiao Yan membuat arogan sesaat, lalu ia ingat identitasnya, berani mencintai orang-orang ini masih ingin melahap diri mereka sendiri. Mata emasnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya marah. Xiao Yan berhenti berbicara omong kosong dengan Ling Yin dan berteriak, "Bertarung!" Kerumunan yang tidak bisa menunggu lama memiliki masing-masing dari mereka. Xiao Yan memacu semangat juang yang hilang oleh semua orang, menari di udara dengan bayangan penguasa, dan angin yang kuat dipicu oleh angin penguasa. Ling Yin tidak menyangka Xiao Yan akan memulai begitu cepat, dan buru-buru meninju penguasa di udara. Namun, bayangan penguasa yang memegang kekuatan besar tiba-tiba dibelokkan dalam suara dingin Xiao Yan, melewatkan pukulan Ling Yin, dan memotongnya di dada Ling Yin. Dengan suara keras, Ling Yin terbelah dan terbang, dan dia mundur beberapa langkah untuk berdiri. Sil segel roh dari atmosfer awal dari 7 bintang ditembakkan begitu jauh olehku. Sepertinya itu tidak menderita luka kecil ketika kita menghancurkan batu kristal. Mata Xiao yang cerah, dan dia melambaikan kakinya untuk membuat penguasa yang lebih kuat. Hanya berdiri diam, Ling Yin hanya bisa menyilangkan lengannya untuk menghalangi. Oh! Ling Yin diledakkan lagi, dan retakan muncul di lengannya, mengungkapkan cahaya redup di dalamnya. "Datang lagi!" Xiao Yan tidak memberi Ling Yin kesempatan untuk bernapas, dan serangkaian bayangan penguasa melambai satu demi satu. Saya tidak berharap akan ditekan oleh seorang pria di tahap awal Six Stars, dan segel roh yang tertekuk itu melesat. Dalam sebuah gemuruh, tubuh tiba-tiba membentang, dan cahaya kuning pucat berserakan. Napas mengerikan tiba-tiba menyebar ke sekeliling. Kemudian itu hanya melindungi kepalanya dengan kedua tangan, meninggalkan penguasa Xiao Yan untuk membanting bagian lain. Bang! 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 Pemboman yang tumpul terus berdering. Namun, raw penuh dengan setiap kaki Xiao Yan, dan setiap kaki sengaja melekat pada api langit, mengiris segel roh dengan pelindung rune, bahkan tidak sedikit pun jejaknya. Defense pertahanan mesum yang bagus. Melihat Ling Yin yang tampaknya memalukan tetapi tidak bisa dihancurkan, Xiao Yan pindah pikiran, dan pedang kecil berwarna ungu merah ditembakkan dari dahinya, langsung mengenai celah antara lengan dan kepala Ling Yin. Namun, pedang Fuchsia tidak tenggelam ke kepala tanda roh seperti pemimpin Warcraft, tetapi berhenti di celah dan tidak bisa menyerang. Xiao Yan sangat cemas tentang pedang Fuchsia yang memadatkan kekuatan jiwa. Serangan keterampilan bertarung jiwa juga tidak valid. Pertahanan tubuh rune Ling Yin ini benar-benar bukan metamorfosis normal. Kecuali jika penguasa dapat menyerang kepalanya, cara ini cepat atau lambat akan melelahkan semangat kerumunan. Tetapi tanda roh ini tidak memiliki cara untuk melindungi kepalanya dengan tangannya. Apa yang harus dilakukan? Semua orang menyadari hal ini dan sangat cemas. Saya akan mencobanya. Long Ji mengambil langkah ke depan, menunggu semua orang memberikan semangat pendendam kepadanya, dan tubuhnya telah ditarik ke atas dan dilarikan ke arah Ling Yin, yang mengarah ke masa pergolakan emas. Melihat naga yang berlari ke arahnya, hati Ling Yin tiba-tiba naik dengan kemarahan untuk mengekspor roh jahat. Sebelum itu, dia telah melihat serangan Long Yan di batu kristal. Kentut kecil ini jelas lemah, dan dia berani menyerangnya dengan keberanian. Hebat, saya tidak bisa menekan siapapun. Melihat bahwa kentut kecil yang sombong hendak menyerang, Ling Yin melepaskan tangannya untuk melindungi kepalanya dan berteriak, "Pergi mati!" Tinjunya meledak. Dalam pandangannya, meskipun pertahanan Long bagus,
dia tidak bisa menahan serangan sengitnya. Mulut Long Yan mencibir-mencibir, meraung, dan berubah menjadi Jiu Xuanjin Thunder Dragon yang panjangnya 100 kaki. Dia tidak melawan segel roh dengan keras. Sementara segel roh tiba-tiba teralihkan, ekor naga dari 9 naga emas hitam membungkus lengan segel roh, dan kemudian tubuh naga membungkus segel roh di piring. Hanya segel roh. Dengan kepalanya mencuat, dan berteriak pada orang banyak, "Berikan kepalanya! Tinggalkan aku sendiri, aku bisa bertahan, job kerja bagus, Long Yun!" Xiao Yan memegang penguasa kuno Tianhuo dengan kedua tangan dan menari dengan liar, menyebabkan gelombang energi di langit dan bumi. Penguasa magenta setinggi 10 kaki bangkit dari penguasa yang berat dan memotong ke arah kepala Lingyin. Melihat penguasa besar ini yang bisa mengguncang langit dan bumi, mata Lingyin putus asa dan ketakutan. Ia berjuang mati-matian, dan energi yang mengalir keluar. Sayangnya, jika itu belum mengenai sebelumnya, itu mungkin bisa mengguncang naga. Tapi sekarang ia hanya bisa menonton penggaris penguasa. Tubuh naga itu sedikit gemetar, darah mengalir dari sudut mulut naga, dan sisik-sisik itu juga merembes dengan darah dan darah, tetapi dada naga itu lebih terkunci dengan mematikan. Suara, boom, yang keras mematahkan kepala penguasa di kepala Lingyin. Kepala Lingyin segera terbelah menjadi celah besar, dan cahaya abu-abu melonjak di dalamnya. Segera, pedang fuchsia terpancar dari dahi Xiao Yan, dan tiba-tiba mengalir ke celah. Mata Lingyin yang tiba-tiba menjadi kusam, dan kemudian kelopak matanya ditarik ke bawah, dan matanya disapu oleh Xiao Yan. Pergi ke paranormal. Long Yan menarik napas dan kembali ke bentuk manusia, membawa penyusutan tajam tubuhnya, semua batu jatuh, dan hanya tanda roh yang dibentuk oleh energi datang ke Xiao Yan, dan memberikan tanda roh kepada Xiao Yan. Punggungnya merosot dan duduk di kekosongan, menggosok noda darah di mulutnya, terengah-engah. "Naga, kamu baik-baik saja?" King Muer bergegas lebih dulu, penuh kekhawatiran. Kerumunan juga berkumpul di sekeliling, melihat capung dengan darah di tubuhnya, matanya penuh perhatian. Bola itu berputar-putar di sekitar Long Ling, sepertinya dia tidak percaya bahwa Long Ling dapat membungkus Lingyin tanpa terluka serius. Long Yan tidak peduli, tidak apa-apa. Untungnya, 7 benda langit dipadamkan di danau. Untungnya, cedera sebelum Lingyin bukan kondisi puncak, atau itu akan terluka serius. Xiao Yan memegang Lingyin di tangan kirinya dan menepuk pundak Long Yan dengan tangan kanannya. Dagunya yang kurus terangkat dengan ringan. "Ya, Long Yan, dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengunci momen awal Lingyin Kixing. Hei!" Long tersenyum, menunjuk ke jalan Lingyin yang dibawa oleh Xiao Yan, menelan dan melihat nomor mana yang terbaik. "Saya kira peringkatnya tidak rendah, itu benar-benar kuat." Xiao Yan melihat tanda roh di tangannya, sinar cahaya yang menyala muncul di matanya, dan mengangguk, "Oke, aku tidak sabar untuk tahu." Kembali ke pantai untuk melahapnya. Batu kristal dihancurkan dan segel roh dikumpulkan. Tanah inti takut untuk segera dibuka dan aman di pantai. Suara Xiao Yan baru saja jatuh, dan tiba-tiba ada suara seperti itu berasal dari dasar danau. Pada awalnya, semua orang mengira itu adalah ilusi, tetapi suara itu perlahan-lahan semakin keras, dan seluruh danau mulai bergolak, ombak putih mengalir deras, dan langit menjadi mendung dan terkulai. Melihat pemandangan ini, semua orang kagum. Saya bertanya-tanya apakah adegan ini berarti pembukaan lorong kuno Jiuxing Dimension, atau jika ada tes dan bahaya lain di dalamnya. Semua tampak hikmat dan waspada. Segera setelah itu, pemandangan yang lebih mencengangkan muncul. Air seluruh danau tampaknya ditopang oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, dan mulai naik perlahan, dan gelombang air melonjak di kaki semua orang. "Cepat! Kembali ke danau!" Xiao Yan berteriak. Orang-orang segera mulai mencari tahu. Dengan cepat bergegas kembali ke danau, dan menatap pemandangan yang luar biasa.